Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat traders, kali ini kita akan menganalisa saham Jaya, di mana kami sendiri saat ini profit sebesar 18, sekian persen ya. Menginformasikan bahwa untuk saham Jaya sendiri kami masuk di harga ini ya, di harga 142. Jadi di harga break waktu itu kami masuk di sekitar sini 42. Ini harga break, perkiraan harga break kami waktu itu yang ditopang oleh volume sebesar 1 juta lebih ya volume trade-nya waktu itu. Sobat traders, pertama-tama sebelum kita melakukan buy, beberapa hal yang mesti kita analisa, yaitu pertama kita harus pertama-tama menganalisa tren. Kita harus mengenali trennya, tren apa dulu. Dalam kondisi untuk kasus Jaya ini trennya lagi sideways ya. Ini lagi sideways. Ini bisa sobat trader lihat ya, sideways. Ini lagi sideways. Ini dari bulan 6 ya, 2019 sampai bulan 12 2020 ini ya, lagi sideways berapa, ada hampir setahun hampir setahun lebih ya, sideways. Dan ini juga saham baru IPO tahun 2012. Oke, sobat traders ya itu. Nah, sekarang kita akan setelah mengetahui trennya, langkah kedua yang mesti kita lakukan adalah mengenali pattern atau jenis-jenis pattern yang terbentuk pada pola sideways tersebut. Dan untuk saham Jaya sendiri ini di pattern terakhir yang terbentuk yaitu triangle pattern. Di sini kita bisa lihat di sini bentuknya. Nah, ini terbentuk pattern triangle. Nah, di sini pattern triangle yang terbentuk ya. Nah, ini sebelum up sampai di harga 160. Jadi ini bisa kita lihat harga di 109 ya, sekitar 109. Kemudian itu yang kedua ya. Yang kedua tadi itu adalah patternnya, pola pattern terbentuk yang namanya triangle pattern. Dan yang ketiga, kita yang ini dulu ya, kita bikin dulu bentuk patternnya baru kita lingkari ya. Ini ya, ini garis break patternnya, dan ini garis support patternnya ya. Nah, ini maaf. Nah, ini ya. Nih, kita lihat ya. Ya. Nah, ini. Ya, bentuk pattern yang terakhir. Nah, itu langkah kedua. Nah, ini kita lingkari dulu ya. Ya, kita buat ininya dulu ya. Ya udah, kita lingkari. Ini. Nah, ini yang dalam lingkaran, sobat trader bisa lihat ya. Pola patternnya. Kita perbesar dulu ya. Nah, ini. Nah, ini. Nah ya, kita lihat ini sampai di sini pattern yang terbentuk ya. Oke, patternnya triangle pattern. Selanjutnya hapus dulu, kita cek kondisi formasi candle. Ini bisa kita lihat dari formasi candle yang terbentuk ini ya. Ini ada three white soldier
Jadi candle yang terbentuk adalah formasi three white soldier. Itu formasi ini ya. Oke, selanjutnya kita cek volume. Nah, di sini sebelum break, ini sebelum break di sini ya. Sebelum break resist di sini, di area ini kita cek volume yang masuk. Cuma 77.958. Jadi sebelumnya volumenya 194.847. Nah, ini volume terakhir ke sebelum membentuk three white soldier, yaitu 199.117 volume lah ya, lot ya. Nah, ini sekarang kita lihat nih. Kemudian selanjutnya kita ini dulu ya, kita volumenya kita ini dulu. Nah, masuk, kita lihat ya volumenya nih. Ya, volumenya ini kita lihat yang tanda panah ini sebesar 77.998. Itu sesuai dengan ketika candle itu beres di harga close di harga 118, itu volume yang trade-nya sebesar 778. Ya, artinya lebih sedikit daripada volume kemarin. Ya, makanya dia merah. Sama dengan sementara ini salah satu indikasi ya, jika harga turun, volume sedikit, itu mengindikasikan akan terjadi perubahan tren. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat. Nah, ini sini. Ini break di harga untuk ini sendiri ya. Coba kita lihat di harga berapa? 125. Nih, coba break di 125 ya. Itu break pada pattern kecil pada area ini ya. Kita ulangi tarik lagi. Nah, ya, itu sudah break. Kita ulangi ya, kita gambar dulu. Ini tidak ada ininya. Nah, ini sudah break di harga 125 ya. Ini kita ini 125 ya. Nah, kemudian ini antara ini area break ya, area baik kita ini ya. Nah, di sini area buy kita atau area entry untuk buy sekaligus mengetahui area break. Di sini sobat trader bisa lihat lonjakan volume yang terbentuk. Nah, di sini volume yang terbentuk pada saat trade itu 1 juta lebih ya. Tapi sebelum membentuk ini kan area ini ya. Ini dulu, ini adalah area break resist di area, bisa dibilang area break resist untuk kita entry buy karena volume lonjakan walaupun masih setengah waktu itu. Kita lihat ya. Ini mungkin bisa dianukan bahwa sekitar sini ya volume waktu itu yang terbentuk di 300 ya, kira-kira 300-an lah ya. Nah, ini bisa kita daerah entry buy karena lonjakan volume yang besar masuk itu mendorong harga Jaya terangkat sampai di harga 159. Kemudian kami entry buy di harga 142. Nih, bisa kita ingin dulu ya sedikit. Nih, 142 ya. Nah, entry buy kita di 142. Kita hapus dulu 1. Nih, entry buy kita
entry buy di harga 142 ya. Satu empat dua. Nah, ini kita hapus dulu ya. Ini kita buat di sini ya. Oke. Entry by 142. Ini ya. Jadi entry buy kita di harga 142. Ini ya. Bisa kita lihat ya. Nah, yang selanjutnya kita hold. Kemudian pada ini pada beberapa hari yang lalu ditutup di harga 159 close-nya. Kemudian dalam kondisi full tanpa ada taking profit, ini berarti dengan bentuk seperti ini atau big candle Harsobosu itu umumnya biasanya besok akan koreksi. Nah, kita lihat ya, pada hari selanjutnya ini koreksi membentuk candle long white body. Jadi candle long body. Oke, candle body bearish. Candle long body bearish ya. Nah, kita hapus dulu. Untuk candle bearish. Ya, kita ulang maaf ini. Kita ulang lagi, maaf sekali lagi ya. Nih membentuk candle bearish ya. Ini bisa kita lihat sini ya. Nah, ini candle bearish, artinya dia koreksi sampai di harga tutupannya itu di 153, dimana area titik pantul resistnya itu di sekitar sini bisa berubah jadi support. Jadi dia mencoba dia break koreksi di harga sampai 145, dimana sebelumnya pada candle pattern ini resist resist 145. Oke ya, ini resist 145, kemudian dia koreksi di koreksi 145 juga, candle bearish
koreksi di 145 yang ditutup pada harga 153, ditutup pada harga 155, artinya ada taking profit. Ada taking profit. Kita ini dulu ya, kita masuk candle bearish. Nah, candle bearish yang terbentuk ini kita ini dulu ya, hapus dulu resistnya, resist dan entry buy-nya kita hapus. Nah, ini kemudian koreksi sampai di 145, tapi kemudian close-nya di 153 ya, artinya koreksi. Dan karena dia mantul di harga resist 145 pada tren sebelumnya, kemudian ditutup di 153, berarti tidak full, ada taking profit. Nah, kemudian berarti dalam kondisi seperti ini sifatnya koreksi sementara biasa. Kalau ada candle big candle ya seperti ini yang terbentuk, artinya terjadi koreksi biasa. Yang selanjutnya kemudian hari selanjutnya bisa kita cek bahwa karena ini trennya lagi up, karena sudah break resist, maka kemudian ini termantul dari ya ini sekitar ini ya, mantulnya dari 152 mantul kembali sampai ke harga 160, terbentuk candle inverted hammer close, kemudian closingnya di 154. Artinya kita masih hold karena berarti ada pembalikan arah. Jadi setelah koreksi sehat, koreksi wajar, ada pembalikan arah membentuk candle inverted hammer. Nah, yang selanjutnya kita hold tadi membentuk candle sama seperti candle 4 hari yang lalu, sama dengan candle tersebut, di mana tidak ada ada taking profit sebesar 1 tick di harga 169, tapi tadi ditutup dengan close 168 dan membentuk ini ya, candle seperti ini. Ini polanya yang disebut biasa dengan doji. Jadi maaf, bukan candle doji, tapi formasi candle Morningstar. Artinya 3 candle di mana sebelumnya ada bearish, kemudian ada terbentuk bullish dan selanjutnya bullish lagi, di mana itu disebut dengan candle formasi candle Morningstar. Walaupun kemarin dia sempat ke bawah, supportnya di bawah candle bearish, tapi kemudian terbentuk candle bullish yang tadi di ini ya, dan tadi terbentuk candle big candle, terbentuk big candle atau full candle mirip bosu-bosu, candle penuh, bullish penuh, dimana tadi sempat naik di harga 169 kemudian ditutup 168, artinya ada taking profit sekitar 1 tick. Dan biasanya kalau candle seperti ini terbentuk, biasanya akan koreksi juga, akan terjadi koreksi, biasanya bisa berbentuk doji atau bearish. Kemudian selanjutnya terbentuk tren yang up, artinya ada kenaikan tren. Itu umumnya ya, kita bisa lihat. Dan kalau kita juga tarik garis ini akan membentuk seperti ini ya. Kalau kita tarik garisnya ini cakep ini. Nah, berarti masih akan terus ya. Kalau kita juga tarik garis resistnya yang up, nah ini. Nah. Dan kita juga tarik garis resist supportnya.
Ini ya kalau kita tarik supportnya. Ini. Berarti ada kemungkinan, atau bisa juga kita tarik di sini nih, support di sini aja. Kita tambah lagi support di tengah. Nih. Ya, ini garis resist. Yang selama ini banyak orang nggak tahu. Nih, bisa dilihat ya di pola garis resist yang terbentuk, dia yang kembali menjadi support pada tren berikutnya. Jadi masih tren kenaikan, artinya besok biasanya kalau posisi seperti ini akan terbentuk doji atau bearish. Tapi kadang ada juga yang langsung up, tancap gas. Tapi paling banyak dominan itu bearish yang selanjutnya melanjutkan tren kenaikannya. Oke, sobat traders, jika ingin berkomentar atau bertanya, bisa berkomentar atau bertanya pada kolom komentar. Tapi ingat ya sobat traders, sifat jika ada yang tidak sesuai dengan pendapat kita, ya cukup kita ajukan sebagai sebuah bentuk kritik demi kemajuan channel ini juga. Dan kami akan berusaha memperbaiki selanjutnya edukasinya. Istilahnya apa-apa kekurangan dari edukasi yang kami berikan, materi yang kami berikan ini akan kami perbaiki jika ada kekurangan. Tapi harapan kami sih semoga edukasi seperti ini cukup bermanfaat dan bisa dicerna atau dipelajari oleh rekan-rekan trader, khususnya yang newbie. Jadi khusus yang newbie ya, yang belum memahami bagaimana cara menarik garis, bagaimana menentukan garis support, bagaimana entry buy, bagaimana cara hold. Ini kenapa kita hold, karena trennya masih up. Kita lihat sendiri pada garis yang kita tarik ya.